Komponen budidaya padi organik dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan utama, yaitu varietas, benih, persemaian, penyiapan lahan, penyiraman, pengairan, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen dan pasca panen. Varietas untuk padi organik merupakan varietas unggul baru atau varietas lokal yang tahan OPT utama, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi seperti Sintanur, Impari 23 Bantul, beras berpigmen seperti Impari 24 Gabusan, Geliteng, Amelang dan Pamera, Baroma dan sebagainya. Varietas dan benih yang digunakan untuk padi organik adalah benih yang sebelumnya berasal dari benih organik juga. Benih yang digunakan adalah benih bermutu bersertifikat, benih memiliki berat jenis tinggi, daya kecambah dan fitur tinggi, mampu memberikan pertumbuhan cepat dan seragam. Benih murni, bernas, bersih, sehat dan masa dormansi benih telah terlewati. Persemaian. Lahan untuk persemaian haruslah aman dari gangguan binatang dan lahan mudah diairi. Persemaian dapat dilakukan di lahan sawah, lahan kering atau pekarangan yang dilapisi plastik atau menggunakan nampan. Media tumbuh persemaian berupa campuran tanah dengan kompos jerami atau pupuk kandang dan abu dengan perbandingan tanah, kompos, abu, 7:2:1. Persemaian padi organik dilakukan dengan cara kering tidak digenangi dan dilakukan penyiraman setiap hari. Saat benih mulai berkecambah dilakukan penambahan air, kemudian persemaian dipantau setiap 2 atau 3 hari sekali untuk memonitor serangan hama uren, penggerek batang dan hama lainnya. Apabila ditemukan ada hama yang menyerang persemaian maka bisa dikendalikan dengan menggunakan insektisida nabati hayati. Pindah tanam dapat dilakukan pada saat bibit sudah berumur 15-18 hari setelah sebar atau tanaman sudah memiliki tinggi sekitar 25 cm, memiliki 5-6 helai daun, batang bawah besar dan keras, bebas dari hama penyakit, serta jenisnya seragam. Penyiapan lahan. Pada pertanian organik, penyiapan lahan organik juga harus diperhatikan. Lingkungan di sekitar lahan harus bebas dari pencemaran bahan kimia. Tahapan penyiapan lahan terlebih dahulu adalah membajak lahan dengan bajak singkal atau garu, kemudian menaburkan secara merata pupuk kompos atau pupuk kandang sebanyak 5-10 ton per hektar. Pengolahan tanah dilakukan dengan olah tanah minimum atau bisa juga dengan menggunakan olah tanah kering. Pengolahan tanah ini tujuannya adalah agar tanah melumpur dengan baik, kedalaman lumpur minimal 20 cm, tanah bebas dari gulma, pengairan lancar, struktur tanah baik dan ketersediaan hara bagi tanaman meningkat. Penyulaman. Bila ada tanaman yang mati maka dilakukan penyulaman dengan menggunakan bibit yang diambil dari sisa bibit di persemaian. Penyulaman harus dilakukan sedini mungkin agar pertumbuhan tanaman tetap seragam. Pengairan. Pintu masuk air atau inlet dibuat pada pematang bagian depan dekat saluran tersier dan pada ujung petakan sawah dibuat celah pintu atau outlet pembuangan kelebihan air. Tinggi celah pintu pembuangan 5 cm dari permukaan tanah atau lumpur, atau dapat bervariasi tergantung fase pertumbuhan padi. 10 hari pertama setelah tanam, dilakukan penggenangan sedalam 2-5 cm, selanjutnya dibuat macak-macak, seterusnya secara intermiten yaitu kondisi basah kering dengan interval 7-10 hari selama fase vegetatif. Selanjutnya pada fase generatif, lahan digenangi lagi hingga ketinggian 2-5 cm di atas permukaan. Selanjutnya lahan dikeringkan pada 10-14 hari sebelum panen. Penyiangan. Selama pertumbuhannya budidaya padi organik dilakukan penyiangan sebanyak 4 kali dengan selang waktu setiap 10 hari. Setiap selesai penyiangan dilakukan penyemprotan suplemen pupuk organik cair (POC) atau mikroorganisme lokal (MO). Penyiangan goma secara manual dan mekanis menggunakan landak atau gasrok atau hand rotary. Penyiangan dilakukan pada kondisi air macak-macak. Pemupukan dengan menggunakan pupuk kompos atau bahan organik yang sudah lapuk diberikan pada saat pengolahan tanah atau menjelang tanam.
Mol yang dibuat terbuat dari bahan-bahan alami yang disemprotkan secara periodik 10 hari sekali dimulai dari 10 hari setelah tanam dengan takaran 1-2 liter mol per 14 liter air. Pemberian mol dimaksudkan untuk menambah nutrisi bagi tanaman. Mol dapat dibuat sendiri dari bahan limbah sayuran, buahan, keong mas, buah maja, bonggol pisang, nasi dan rebung bambu. Sebagai bahan campurannya ditambahkan air bekas cucian beras, gula atau molase atau air kelapa dan urin sapi atau kelinci yang difermentasikan selama 10-15 hari. Sebagai sumber N bisa juga ditambahkan dengan pemberian Sesbania rostrata dan azolla dan blue algae sebanyak 2 ton per hektar. Pengendalian hama dan penyakit. Aplikasi pestisida organik dalam budidaya padi organik sama pentingnya dengan penggunaan pestisida kimia. Pestisida organik merupakan pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan maupun hewan. Pestisida organik relatif mudah dibuat dengan penggunaan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Pada padi organik tindakan pengendalian dan pencegahan terhadap hama dan penyakit dilakukan melalui pendayagunaan fungsi musuh alami dan pemantauan berkala. Pengendalian hama dimulai saat pengolahan tanah, persemaian hingga fase generatif tanaman, berdasarkan pada hasil pemantauan menggunakan pestisida nabati hayati. Hama dan penyakit dapat dikendalikan dengan menggunakan varietas tahan serta menanam secara serentak. Panen dan pasca panen. Panen dilakukan saat tanaman matang fisiologis 90-95% bulir gabah telah menguning dan kadar air gabah 22-27%. Panen dapat dilakukan dengan sabit dirontok menggunakan thresher atau combine harvester. Perontokan dilakukan sesegera mungkin setelah pemotongan, kemudian gabah kering panen dibersihkan dulu sebelum dilakukan pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan secara manual, dengan menjemur di bawah sinar matahari atau menggunakan mesin pengeringan sampai kadar air kurang atau sama dengan 14%. Sebelum digiling atau dikemas gabah kering giling sebaiknya diistirahatkan selama 1 malam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kunjungannya.